Hai guys, balik lagi bareng aku. Pagi hari ini aku dan keluarga berziarah ke makam bapak. Ini personil lengkapnya kami, ada 5 orang, 4 anak mama, aku anak paling besar. Nomor 2 itu adik aku yang pakai baju warna hijau, nomor 3 itu yang di samping aku pakai jaket warna coklat, dan yang nomor 4 itu yang laki-laki tadi pakai baju warna putih. Nah, ada kejadian setelah ziarah, pintu pagar di depan itu nggak bisa dibuka karena waktu mama nutup pintu, mama nggak memperhatikan bagian bawahnya. Jadi itu adik aku nomor 4 berusaha membuka pintu, sementara aku dan nomor 3 mengambil jambu. Soalnya dianya pengen ngemil, katanya lapar, jadi ya udah. Ini menu makan siang aku ada lalapan, daun seledri, timun, dan juga cabai. Untuk lauknya sendiri ikan asam manis yang aku masak, ayam gorengnya tuh asin karena mama yang masak. Jujur yang asinan lah aku, pokoknya tapi tertutupin dengan makan timun. Kalau kata mama, asam manis aku kemarin itu nggak ada rasa, kayak pokoknya nggak ada rasa, padahal menurut aku itu tuh sudah berasa. Coba bayangin campurannya udah ada saus sambal, saus tomat, saus tiram, tapi dia bilang itu tidak ada rasa. Ya begitulah, makanya di rumah itu aku jarang sekali masak, soalnya nggak sesuai. Apa yang mama masak juga nggak sesuai dengan lidahku karena menurut aku terlalu asin, dan masakanku itu malah dibilang tidak ada rasa. Jadi bukannya aku tidak bisa masak, tapi memang ya begitulah keadaannya kalau di rumah. Mau orang bilang aku malas, masa kok perempuan tapi kok nggak mau masak gini apa segala macam. Hey, bukan karena aku malas, tapi memang karena masakanku itu tidak cocok untuk dimakan di rumah. Karena beda rasa lidah. Nah, setelah aku makan, ini aku karaokean bareng sama mama, sama adikku nomor 3 di dapur. Jujur selama karaoke aku ngemil, makan-makan kue, namanya masih masa Natal ya kan. Jadi aku ngemil kue, terus minum cincau. Nah, minum cincau. Pokoknya aku banyak makan, tapi ngemil. Kalau makan nasi jujur nggak banyak. Soalnya nasi buat aku kenyang dan mual. Nggak tahu kenapa, tapi setelah aku water fasting, memang aku makan, kalau aku makan terlalu banyak aku tuh mual, tapi kalau ngemil itu enggak. Memang mungkin karena kesalahanku yang kemarin sih, soalnya waktu buka puasa setelah water fasting itu, aku kan makan 4 biji durian tuh. Nah, jadi dari situlah lambung aku tuh jadi sakit, asam lambungku jadi naik, akunya jadi mual-mual kalau makan banyak. Nah, setelah happy tadi karaokean, ini aku lanjut olahraga. Aku jalan di rumah, ngelilingin rumah kayak gini lah biasanya aku jalan mengelilingi rumah. Pokoknya olahraga itu bisa dilakuin di rumah, nggak harus pergi ke tempat gym atau dimanapun. Ini langkahku hari ini yang aku tempuh kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam. Kayaknya 2 jam sih, aku lupa. Soalnya aku 1 jam pertama itu aku bisa sampai 8 ribuan langkah, tapi kalau 1 jam berikutnya itu aku bisa cuman 7 ribuan langkah kayak gitu. 6 ribuan atau 7 ribuan gitu lah. Nah, setelah jalan aku lanjut lagi olahraga kardionya. Kalian bisa lihat sendiri kan gerakannya, karena aku tuh nggak tahu apa nama gerakannya. Ini aku lagi belajar push up, tapi jujur aku nggak tahu gimana caranya push up, karena aku pengen kali bentuk apa, ngelatih otot dada sama otot lengan, cuman memang aku nggak bisa untuk push up. Jadi aku tuh seringnya ngelatih yang bagian bahu aja sama bagian kaki. Kalau kalian, aku udah lihat di YouTube gimana caranya push up, tapi pas dipraktekin tuh kayaknya susah. Jadi ya tidak tahu lah. Padahal dulu waktu aku sekolah aku bisa loh push up. Karena aku emang suka olahraga dulu kan. Tapi
Ya, kenyataannya sekarang mungkin karena sudah bertambah usia, jadi ya begitulah. Oh ya, aku mau cerita sedikit pengalaman kalau misalnya kalian mau ngelakuin water fasting, karena aku nggak nyaranin itu untuk kalian lakuin secara tiba-tiba. Ngelakuin water fasting itu harus secara bertahap. Ini based on my experience ya. Jadi ketika aku ngelakuin water fasting itu kan aku melakukannya secara bertahap, intermittent fasting dulu. Terus sebelum intermittent fasting aku udah ngurangin nafsu ngurangin makan nasinya cuman sekali sehari, paginya tetap makan timun atau apa, malamnya juga timun atau apa gitu, cuman nggak makan nasi gitu. Jadi waktu water fasting aku itu berhasil, memang berhasil water fastingnya aku lewati. Tapi hati-hati ketika berbuka puasa. Soalnya kayak aku kemarin buka puasa, itu kan aku buka puasa pertama tuh aman-aman aja, makanku nggak habis. Terus juga kan harus masak 3 hari nggak makan. Jadi itu kesalahanku adalah aku setelah makan buka puasa kayak minum kuah sayur, terus aku makan nasi dikit, itu memang nggak habis ya sayurnya. Tapi setelah itu kan aku minum Yakult masih aman. Tapi pas aku makan 4 biji durian itu, perut aku jadi mual. Sampai beberapa hari itu aku mual, asam lambung aku naik, padahal itu kesalahanku pribadi memang. Jadi aku nyaranin kalian kalau memang kalian mau ngelakuin yang water fasting gitu, lakuin secara bertahap. Terus yang kedua, hati-hati ketika berbuka puasa. Kalau bisa, pokoknya aku nggak jerah untuk ngelakuin water fasting. Pasti aku bakal ngelakuin water fasting lagi di masa yang akan datang, tapi aku masih mengontrol asam lambung aku dulu karena itu tadi aku makannya banyak. Jadi itu kayak refeeding syndrome gitu, hati-hati dengan itu. Dan kalau kalian nggak sanggup, jangan coba-coba. Itu sih, soalnya aku kan refeeding syndrome, aku mual muntah. Nah, ya puji Tuhannya mama aku bagian kesehatan kerjanya, jadi aku bisa aku ngerasa kayak gini, aku ngadu sama mama aku gitu. Makanya aku, kalau kalian pengen water fasting, lihat dulu kondisi fisik kalian pribadi, karena yang kondisi fisik tiap orang kan beda-beda. Atau konsultasi dulu ke dokter gimana gitu. Jadi ya pokoknya jangan main asal-asalan diet gitulah. Soalnya setelah water fasting udah turun 3 kilo, terus aku ngontrol makan aku kan, tetap nggak bisa makan banyak, tapi asam lambung aku naik, otomatis aku jadinya makan gitu, makanya berat badannya naik lagi. Makanya aku balik lagi ke metode awal aku diet, itu karena kesalahan pas buka puasa sih. Cuman aku nggak jerah karena gula darah aku terkontrol, karena aku udah pernah bilang kalau misalnya bapak aku itu meninggal karena terkena diabetes. Terus keluarga dari mama dan dari bapak memang juga kebetulan ada riwayat diabetes. Aku nggak tahu valid atau enggak diabetes itu bisa kena ke keturunan. Tapi kalau kita atur pola makan, pola hidup sehat, pasti itu kita akan terhindari sih dari diabetes. Maksudnya apa yang masuk itu sesuai dengan apa yang keluar gitu. Nah, ini hari ya, tanggal 27 Desember aku ngelakuin workout. Jujur aku hari ini juga aku makannya banyak banget. Soalnya ini kan udah akhir bulan ya. Nah, jadi aku tuh biasanya datang menstruasi itu di awal bulan. Jadi pada akhir-akhir bulan itu aku akan makan banyak. Nggak tahu, tapi itu kayak perubahan hormon aku kalau sebelum datang bulan sih, sebelum menstruasi. Jadi eh kayak ngemil banyak makannya, tapi aku tetap di
tanggal 27 Desember ini makan nasinya sekali sehari. Cuman kayak pengen ngunyah aja, jadi aku gantilah. Aku tuh udah yang masuk ke mulut aku tuh udah timun 2 buah, terus makan buah salaknya 3, terus makan makaroni, kerupuk-kerupuk makaroni. Cemilan yang banyak, bukan nasi. Kalau nasi akunya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu suka, soalnya langsung kalau aku makan nasi yang banyak lebih dari 1 kali itu kayak enek enek, terus kayak gimana ya, kayak body body aku tuh tahu, bahasa tubuhku aku tahu kayak ih nanti kalau aku makan nasi pasti nolak gitu, kayak mual mau muntah lagi gitu. Jadi aku lebih ke ngemil sih, jujur. Makanya kalau sebelum datang bulan itu aku memang susah sekali untuk mengontrol mulut. Even even though kayak eh, perut aku tuh kenyang, tapi mulut aku tuh pengen ngunyah. Aku nggak tahu kalian cewek-cewek ya. Kalian itu ngerasain nggak sih perubahan hormon kalian? Nah gitu sih. Aku nggak tahu, cuman aku kayak gitu. Nih di tanggal 27 Desember ini aku ngelakuin workout stretching dulu. Jadi ya kalau aku duluan ngelakuin stretching ya gimana ya, aku bisa lebih puas dibandingin aku jalan kaki duluan daripada aku ngelakuin cardio yang lain gitu, kayak angkat beban. Pokoknya ini aku squat sambil angkat beban. Tapi kemarin itu kan guys, aku tuh ngasih tahu ada kayak abang-abang tuh. Ada yang ngasih tahu kayak gini. Kau itu kalau misalnya mau diet lebih bagus kau squat plus angkat beban. Itu kata abang yang pertama. Terus ada abang-abang yang lain, dia bilang kayak gini. Kalau mau squat sambil angkat beban, hati-hati nanti rahimnya turun. Dia bilang kayak gitu kan. Jadi aku tuh bingung yang bener tuh yang mana. Karena jujur aku tuh ngelakuin squat itu karena aku pengen bentuk bagian bokong. Ya gimana ya, aku pengen punya tubuh yang indah. Soalnya maklum, namanya wanita. Ya penampilan itu, visual itu ya jadi nomor 1. Itulah. Even aku tuh gendut ya, tapi memang bagian bokong aku itu agak berisi dibandingin bagian depan. Soalnya pokoknya kayak gitulah, nggak usah dilanjut. um, jadi aku tuh nggak tahu gimana, pokoknya jujur aku takut karena dia bilang kalau misalnya kamu ngelakuin squat plus angkat beban takutnya nanti rahim kamu turun. Soalnya kayak laki-laki aja kan kalau ngangkat beban yang terlalu berat itu bisa apa ya namanya, kayak turun berok, hernia gitu kan. Jadi perempuan juga kayak gitu. Makanya dia bilang kalau misalnya mau ngelatih otot kaki, jalan kaki aja. Nah, jadi untuk bentuk bokong aku lakuin gerakan yang ini deh endingnya. Kayak gini aku tahan dulu entah berapa detik. Biasanya aku tahan, pertama kali aku coba ini, itu aku mulai dari 10 detik, 20 detik, sampai ke 40 detik. Setelah itu aku ngelanjutin gerakan yang selanjutnya. Ini semua repetition ini aku ngelakuin 3 dikali 20 karena aku belum sanggup 5 dikali 20. Aku tidak mau memaksakan diriku yang terlalu berlebihan. Cuman gerakannya itu beda ya gerakannya. Kayak ini yang pertama, aku nggak tahu nama gerakannya itu, kayak tangan kakinya diangkat terus tangan kita tuh kayak untuk bagian lutut gitu. Nanti aku tuh udah cari tahu ini nama gerakannya apa tapi aku tuh lupa gitu. Maaf ya. Pokoknya kalian bisa lihat sendiri gerakan yang aku lakukan ketika aku lagi diet. Tapi jujur kalau kita yang namanya kan ada tuh kalau kayak di YouTube kan, lakukan gerakan ini maka bagian ini yang akan hilang lemaknya apa ini. Itu tuh percaya atau enggak itu tuh nggak bener guys. Soalnya gini,
kita tuh dipengaruhi namanya gen. Jadi selama aku olahraga, jujur, yang berkurang, misalnya gerakan ini aku lakukan, itu kan untuk melatih perut bagian bawah tuh misalnya. Itu bisa ngilangin perut bagian bawah. Oh, aku mau ngingetin kalau kita sebelum olahraga kita minum, selama olahraga kita juga bisa minum, setelah olahraga kita juga harus minum yang cukup. Jangan lupa itu. Itu hal yang penting. Pokoknya minum yang cukup itu hal yang penting selama kita olahraga. Balik lagi ya. Sampai mana tadi ya? Aku lupa. Kan ada tuh, lakukan gerakan ini untuk menghilangkan lemak bagian ini. Lakukan gerakan ini untuk menghilangkan lemak bagian ini. Sebenarnya itu tuh enggak, lebih kayak melatih ototnya aja. Kita ngelakuin gerakan ini itu untuk melatih otot ini. Soalnya jujur ya, selama aku melakukan olahraga, aku udah ngelakuin gerakan apa ya, kayak tadi tuh kayak ada beberapa gerakan itu melatih bagian menghilangkan lemak bagian perut bawah. Jujur, lemak aku yang hilang itu bagian belakang yang pertama kali hilang. Soalnya kayak aku ya, kalau aku tuh tahu berat badan aku tuh naik, aku lihatnya dari mana? Dari bokong. Aku tahu berat badan aku itu turun dari mana? Dari bokong. Jadi memang pertama kali yang naik itu berat badan aku kelihatan besar itu adalah bokongku. Bahkan ketika turun berat badanku itu juga terlihat kecil adalah bokongku, bukan bagian perutku. Ya even ada sih, maksudnya kayak berkurang perutnya itu ada, cuman kita nggak bisa nentuin bagian mana yang hilang duluan, itu kita nggak bisa nentuin. Jadi itu semuanya tergantung dari faktor genetik. Makanya gerakan ini untuk melatih itu tuh baru bener, untuk melatih otot bagian yang ini, otot yang bagian ini, itu baru benar. Cuman kalau untuk menghilangkan lemak yang bagian ini, bagian itu, aku jujur itu aku kurang setuju sih. Karena berdasarkan pengalaman aku sih kayak gitu, cuman nggak tahu. Menurut kalian sendiri aja lah gimana. Bahkan kayak kita jalan kaki aja itu memang melatih otot kaki, tapi nggak semata-mata yang duluan hilang itu adalah lemak di kaki kita. Ibarat kayak gitu. Jadi kita tuh nggak bisa nentuin bagian lemak mana yang pengen kita hilangkan. Soalnya bagian perut itu pasti yang akan lama untuk hilang lemaknya. Aku ada dengerin YouTube-nya dokter di YouTube lah. Iya, dengerin dokter di YouTube kayak gitu, dia bagi informasi tapi aku lupa nama YouTube-nya apa. Pokoknya dia bilang bagian perut kita itu memang paling lama untuk hilang lemaknya begitu. Karena apa? Ya karena tubuh kita tuh kayak udah aduh aku lupa. Pokoknya nanti kalau aku udah nonton lagi aku kasih tahu lagi. Kalau kalian malas olahraga terus rebahan, ini gerakan yang bisa dilakuin sambil main HP dan sambil rebahan. Pokoknya kita tuh bisa olahraga tuh ketika lagi duduk bisa, ketika lagi rebahan juga bisa, ketika di rumah pun bisa. Jadi kita tuh olahraga nggak harus keluar rumah guys. Soalnya aku juga olahraga lebih suka di rumah. Soalnya kalau aku jujur ya, karena aku kan nggak pakai skincare yang gimana-gimana, aku tuh maklum, akunya tuh pengangguran, jadi sadar diri. Cuman kadang aku pakai kayak kalau aku ada sunscreen, aku pakai itu. Kalau nggak ada ya nggak. Ini gerakan ini aku jujur awalnya aku nggak bisa, tapi lama-lama aku bisa ngelakuinnya. Aku senang sekali. Cuman aku pengen ngelakuinnya tuh kayak gerakan ini tadi ya. Aku pengen ngelakuin yang kakinya tuh aku timpa gitu, tapi belum bisa. Ini udah bisa loh. Dalam aku belajar itu 1 hari.
melatih pokoknya kelenturan. Olahraga itu buat badan kita lebih lentur, melatih otot itu benar. Kalau mau ngilangin lemak itu memang harus kayak defisit kalori, olahraga, biar lemak itu terpakai. Lemak itu kan adalah cadangan energi. Jadi olahraga itu kita tuh kayak make lemak kita, buang itu lemak. Cuman kalau nentuin untuk yang mana lemaknya yang harus hilang, itu tidak bisa sesuai dengan keinginan kita, begitu. Terus ini aku olahraga kardionya, aku nggak tahu berapa lama, tapi ini jujur 30 menitan lebih. Nah ini aku mulainya kan dari olahraga kardio. Aku nggak tahu sih maksudnya kayak yoga apa gitu segala macam, aku nggak tahu. Pokoknya ini aku lakukan gerakan kayak gini kardio sebelum aku berjalan kaki. Jadi seneng aja gitu. Ya. Dan ini aku setelah olahraga terus aku lanjut jalan kaki, dan ini adalah langkahku hari ini. Terus setelah olahraga aku pengen ngemil, jadi aku tadi nitip bengkuang sama adekku waktu dia keluar rumah, jadi dibelilah bengkuang. Ini udah malam ya guys, soalnya aku pengen makan. Maksudnya pengen ngemil, bukan pengen makan nasi, tidak, cuman ke ngemil karena aku bilang aku tuh lagi mendekati masa periode menstruasi, jadi aku pengen ngemil. Nah jadi karena kepengen ngemil aku tadi udah makan makaroni, udah habis 1 toples. Terus ini aku masih lapar, jadi aku makannya bengkuang biar terkontrol aja makannya. Soalnya kalau makan nasi juga aku nggak tahan gitu. Oke, sekian ceritaku. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Bye bye.